Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Evi Widianingsih dengan NIM 202031, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Peningkatan keterampilan menulis teks eksposisi dengan menggunakan media visual pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Bantaeng. Bagian pertama, pendahuluan. Adapun latar belakangnya yaitu bahasa tidak terlepas dari kegiatan sehari-hari. Ketika berkomunikasi dengan orang lain, bahasa yang menjadi media penyampai pesan. Sejatinya, bahasa memiliki aspek keterampilan khusus yang penting untuk dikuasai. Keterampilan berbahasa merupakan patokan utama dalam mempelajari pembelajaran bahasa. Tarigan dalam Mufid 2017 mengemukakan bahwa keterampilan berbahasa meliputi 4 aspek penting, yaitu keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Aspek terpenting pada proses akhir pembelajaran bahasa merupakan keterampilan menulis. Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting dan bermanfaat. Menulis yang sangat penting dan bermanfaat itu bukan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun dan dapat dikuasai begitu saja. Keterampilan itu perlu dipelajari dan latihan dengan sungguh-sungguh. Melalui belajar dan berlatih, serta didorong oleh minat dan motivasi yang tinggi, dimungkinkan seseorang mampu menulis dengan baik dan benar. Dengan keterampilan itu, seseorang dapat mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain melalui bahasa tulis. Teks eksposisi merupakan salah satu jenis teks yang dipelajari di sekolah menengah, khususnya di kelas 10 SMA. Seperti jenis teks pada umumnya, teks eksposisi memiliki karakter dan fungsi tersendiri. Secara sederhana, jenis teks eksposisi adalah bentuk tulisan ekspositori yang berisi uraian seorang penulis terhadap suatu hal. Adapun tujuan utama tulisan berbentuk eksposisi ini adalah untuk mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, atau mengevaluasi sebuah persoalan. Penulis berniat untuk memberi informasi atau memberi petunjuk kepada pembaca. Al-Wasilah 2005. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan Bapak Muhammad Asradin Nur, SPD, guru Bahasa Indonesia kelas 10 SMA Negeri 5 Bantaeng, ditemukan beberapa masalah dalam menulis teks eksposisi. Di antaranya, kurangnya minat siswa dalam pembahasan teks eksposisi, masih banyak siswa yang belum memahami teks eksposisi dengan baik, kesulitan dalam mengemukakan ide atau pikiran, belum memahami struktur teks eksposisi, sehingga dalam penulisan teks eksposisi strukturnya masih belum tepat. Sedangkan guru juga belum memberikan media pembelajaran yang tepat untuk dapat membangkitkan minat belajar siswa dalam menulis teks eksposisi. Untuk mengatasi masalah dalam menulis teks eksposisi, maka digunakan media visual. Media visual yang digunakan dalam kajian penelitian ini untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Media visual menurut Sahuni dalam Kustandi DKK 2021 merupakan suatu media yang dapat dinikmati melalui panca indera. Media visual yang digunakan dalam penelitian ini yaitu foto. Media visual atau foto merupakan salah satu media yang cocok untuk digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Media ini juga dapat digunakan untuk mengajar teks eksposisi untuk meningkatkan keterampilan belajar siswa dalam menulis teks eksposisi di SMA Negeri 5 Bantaeng. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana peningkatan keterampilan menulis teks eksposisi menggunakan media visual pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Bantaeng.
Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis teks eksposisi dengan menggunakan media visual pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Bantaeng. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam pembelajaran menulis teks eksposisi dengan memanfaatkan media pembelajaran media visual. Manfaat praktis. Yang pertama, bagi siswa sebagai bekal dalam pembelajaran teks eksposisi menggunakan media visual sehingga dapat mengembangkan keterampilan menulis teks eksposisi. Bagi pendidik, sebagai bahan masukan alternatif pembelajaran dalam meningkatkan dan memperluas pengetahuan mengenai penggunaan media visual untuk meningkatkan hasil belajar. Bagi peneliti, menjadi pengalaman untuk calon pendidik dan kedepannya bisa dijadikan masukan dalam penggunaan media visual. Selanjutnya, tinjauan pustaka dan kerangka pikir. Pada bagian tinjauan pustaka, yang pertama ada pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan mengutamakan kompetensi. Kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Pengertian menulis. Menurut Mafruki DKK 2021, menulis pada dasarnya adalah cara untuk menuangkan pikiran, gagasan, dan perasaan yang diungkapkan dalam bentuk tulisan. Pengertian teks eksposisi. Mafruki DKK 2021 mengemukakan bahwa teks eksposisi adalah teks yang menyajikan informasi dan pengetahuan secara singkat, padat, dan akurat. Teks ini juga menyampaikan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran tentang suatu topik. Kemudian, struktur teks eksposisi. Terdapat 3 struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis, kedua, argumentasi, dan yang ketiga, penegasan ulang. Selanjutnya, pengertian media pembelajaran. Menurut Akib dalam Hasan DKK 2021, media pembelajaran sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar siswa. Pengertian media visual. Media visual menurut Sahuni dalam Kustandi DKK 2021 merupakan suatu media yang dapat dinikmati melalui panca indera. Sehingga dengan adanya bantuan dari media visual, tujuan pembelajaran diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Kemudian, jenis-jenis media visual. Media pembelajaran visual yang umum digunakan menurut Lakovic dan Olteanu 2020 yaitu yang pertama foto, kedua poster, ketiga komik, dan grafik. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi media visual, yaitu foto, yang digunakan sebagai media dalam kajian penelitian ini. Kemudian pengertian media foto. Menurut Sadiman DKK 2011, foto merupakan tangkapan visual dari objek, benda, atau peristiwa yang disajikan melalui foto. Kemudian kerangka pikir. Adapun alur kerangka pikir dalam penelitian ini, yang pertama, kurikulum merdeka. Kemudian, pembelajaran bahasa Indonesia menulis teks eksposisi dengan menggunakan media visual. Kemudian dilakukan penelitian tindakan kelas yang meliputi perencanaan, kemudian tindakan,
observasi, refleksi, dan analisis. Kemudian setelah dianalisis dan belum mencapai KKTP, maka dilakukan siklus selanjutnya yaitu siklus 2 yang meliputi perencanaan, tindakan observasi, refleksi, dan analisis. Dan setelah mencapai KKTP, maka terjadilah peningkatan keterampilan menulis teks eksposisi dengan menggunakan media visual pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Bantaeng. Metode penelitian. Yang pertama, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Kemudian desain penelitian. Desain penelitian ini merupakan desain penelitian Kurt Lewin yang dimana meliputi siklus 1 dan siklus 2. Yang pertama perencanaan, tindakan observasi, dan refleksi. Begitupun di siklus kedua. Selanjutnya, subjek dan setting penelitian. Subjek penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu siswa kelas 10-1 SMA Negeri 5 Bantaeng, yang dimana siswa perempuan terdiri dari 12 orang, laki-laki 10 orang, dan jumlah keseluruhan yaitu 22 siswa. Setting penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 10-1 SMA Negeri 5 Bantaeng tahun ajaran 2023-2024 yang beralamat di Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini dilakukan terhitung mulai dari Januari 2024 sampai Februari 2024. Selanjutnya, prosedur penelitian. Pada tahap pertama yaitu perencanaan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu menyiapkan modul ajar sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian menyiapkan media pembelajaran yaitu media visual berupa foto, menyiapkan lembar observasi. Kemudian pada tahap kedua yaitu pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini menjalankan pembelajaran di kelas sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Menjalankan pembelajaran dengan media visual berupa foto, menjelaskan atau mengulas materi yang sedang dipelajari, dan memberikan tes keterampilan menulis pertama dengan media visual untuk mengetahui keterampilan yang dicapai siswa setelah proses pembelajaran. Kemudian pada tahap ketiga yaitu observasi. Langkah observasi dilakukan bersama dengan dilakukannya tindakan. Observasi bertujuan untuk melihat aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian tahap yang keempat yaitu refleksi. Pada tahap refleksi yang meliputi analisis dan penilaian pada proses tindakan pada siklus pertama, maka akan muncul penilaian baru guna mengatasi permasalahan tersebut sehingga memerlukan perencanaan ulang, tindakan ulang, pengamatan ulang, dan refleksi ulang pada siklus 2. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan berupa tes dan non-tes. Teknik pengumpulan data yaitu terdapat 3. Yang pertama tes, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik yang digunakan ini terdapat 2 yaitu teknik kuantitatif dan teknik kualitatif. Teknik kuantitatif yaitu digunakan untuk menganalisis nilai belajar siswa. Kemudian teknik kualitatif yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis data berupa kalimat yang diperoleh saat proses pembelajaran, hasil observasi yang berhubungan dengan aktivitas siswa. Adapun kriteria seorang siswa dikatakan telah mencapai tujuan pembelajaran atau ketuntasan belajar apabila
memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP yakni 75-85. Sedangkan ketuntasan klasikal tercapai apabila minimal 75% siswa di kelas tersebut telah mencapai KKTP. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.